Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesa Prastia Andini dari kelas A dengan NIM V07220067. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kepemimpinan perusahaan yang diampu oleh Ibu Fahmi Ulinikmah SPD MPD. Di sini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kepemimpinan dalam jurnal Kepemimpinan Ideal pada Era Generasi Milenial. Jurnal ini membahas mengenai gambaran umum tentang kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang cocok di era milenial, dan jurnal ini juga menyertakan contoh pemimpin yang dinilai sudah berhasil dalam memimpin sebuah wilayah. Kalian pasti sudah penasaran banget kan sama tokoh-tokoh yang dimaksud? Tapi tunggu dulu, kita bahas terlebih dahulu apa sih itu kepemimpinan, bagaimana sih jadi seorang pemimpin itu? Yuk kita bahas bareng. Menurut seorang ahli, Mulyasa, kepemimpinan diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang terhadap tercapainya tujuan organisasi. Nah, setiap pemimpin itu pasti sudah memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Ada pemimpin yang suka mengambil keputusannya sendiri, ada juga pemimpin yang memberikan kesempatan pada anggotanya untuk berdiskusi, dan ada juga pemimpin yang mendelegasikan semua tugasnya ke bawahan atau anggotanya. Namun, terdapat seorang ahli bernama Siagan yang menyampaikan bahwa gaya kepemimpinan sebenarnya terbagi menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama otokratik atau bertindak sendiri, yang kedua paternalistik, yang ketiga karismatik, yang keempat laissez-faire, yang kelima demokratik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kepemimpinan demokratik. Kenapa sih harus gaya kepemimpinan demokratik? Karena gaya kepemimpinan demokratik dianggap paling ideal pada era saat ini. Gaya kepemimpinan ini memiliki ciri khas atau karakteristik dalam hal pemeliharaan hubungan yang serasi dengan bawahan, memperlakukan bawahan sebagai orang yang dewasa, dan menjaga keseimbangan orientasi penyelesaian tugas dengan orientasi hubungan yang sifatnya relasional. Praktek kepemimpinan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kepemimpinan pada era milenial memiliki pendekatan yang khas karena digitalisasi yang merambah dunia kerja kini tidak lagi memungkinkan seorang pemimpin untuk bertindak secara konvensional. Di samping itu dibutuhkan karakter pemimpin yang mampu mereduksi berbagai sikap negatif dan mampu mengeluarkan potensi positif dari kaum milenial seperti melek teknologi, cekatan, haus ilmu pengetahuan, dan juga publikasi. Nah, langsung aja kita bahas gaya-gaya kepemimpinan tokoh-tokoh yang sudah berhasil memimpin wilayahnya. Yang pertama ada Bapak Ridwan Kamil alias Kang Emil, dan yang kedua ada Ibu Tri Risma Harini atau Ibu Risma. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari gaya kepemimpinan Bapak Emil. Ridwan Kamil atau yang sering disapa dengan Kang Emil adalah wali kota Bandung yang dilantik pada 16 September 2013 lalu. Nama beliau sering disebut-sebut oleh media massa karena inovasi dan keberhasilannya yang membuat perubahan kota Bandung semakin positif. Nah, apa sih program-programnya? Yang pertama ada Bandung Bebas Asap Rokok. Dalam program ini, di setiap hari Selasa, Kang Emil membuat aturan untuk warga Bandung tidak menghisap asap rokok. Jadi, tidak ada yang menghisap rokok di hari Selasa. Namun Kang Emil tidak ingin memaksakan masyarakatnya. Jadi Kang Emil lebih menekankan kepada keinginan pribadi dari masing-masing masyarakat tersebut akan kesadaran kesehatannya dan juga kesadaran akan lingkungannya. Program yang kedua yaitu program taman tematik. Kang Emil membuat gebrakan membangun taman-taman yang modern, inovatif, dan juga edukatif dengan tujuan untuk mengimbangi udara yang sejuk di kota Bandung. Program yang ketiga yaitu Smart City. Jadi Kang Emil sudah bekerja sama dengan PT Telkom Bandung
untuk memfasilitasi sarana-sarana publik agar terkoneksi dengan internet. Kita lanjutkan ke gaya kepemimpinan Ibu Tri Risma hari ini di Kota Surabaya. Ibu Risma merupakan wali kota perempuan pertama yang memimpin Kota Surabaya. Berikut ini merupakan program-program yang menjadi keberhasilannya dalam mengembangkan kemajuan Kota Surabaya. Yang pertama ada Kampung Hijau. Ibu Risma membuat sejumlah kampung kumuh di Surabaya menjadi hijau dan asri dengan menanamkan kesadaran kepada masyarakatnya tentang pentingnya kebersihan. Warga diberikan pengetahuan tentang cara pengelolaan sampah, limbah, dan juga penanaman pohon. Lanjut ke program yang kedua yaitu Bank Sampah. Ibu Risma menciptakan bank sampah dengan mengajarkan kepada warga-warganya untuk memilah sampah-sampah tersebut, kemudian didaur ulang dan juga dikumpulkan dan dapat dijual ke bank sampah serta menambah penghasilan warga. Program yang ketiga yaitu menutup lokalisasi doli. Ibu Risma menutup lokalisasi doli pada 18 Juni 2014 dengan membacakan deklarasi penutupan lokalisasi doli di Gedung Islamic Center Surabaya. Dari kedua tokoh tersebut dapat diambil kesimpulan dalam pola kepemimpinan di era milenial perlu adanya skill komunikasi dan juga kemampuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan jiwa entrepreneurship generasi muda. Semua saluran tersebut harus dirancang dengan baik dan juga konkret, tidak hanya berisi wacana, tapi juga prosesnya dapat benar-benar dirasakan dan dapat dinikmati oleh generasi milenial untuk mengembangkan dirinya. Dalam hal ini, baik Bapak Ridwan Kamil maupun Ibu Risma tergolong pemimpin dengan gaya atau model kepemimpinan demokratik, karena mereka bisa membangun relasi dengan masyarakatnya dan juga memastikan tujuannya tercapai dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.